keengganan orang untuk mampir ke taman-taman surga itu yang terjadi, tetapi juga kadang-kadang tempat kita di taman-taman surga itu sudah tidak kebagian. Ya contohlah di masjid kita, Masjid Darut Taqwa ini, kan banyak orang yang lewat di sebelah selatan karena kita berada di pinggir jalan. Ya kalau orang ingin mengamalkan hadis ini, kalau kalian melewati taman-taman surga yaitu majelis-majelis ta'lim, mampirlah. Maka kalau dia terlambat, tidak ada tempat untuk dia duduk dengan santai dan nyaman di tempat ini. Ya. Oleh karena itu kita tidak hanya membulatkan tekad untuk senantiasa mampir di taman-taman surga, tapi juga mempersiapkan waktu yang sebaik-baiknya agar kita mendapatkan tempat di taman-taman surga tersebut. Ya. Kita lanjutkan pada halaman 13, masih menuturkan tentang Imam Syafi'i rahimahullah, di mana Imam Syafi'i ini salah satu daripada imam yang akan dijadikan sebagai contoh, ya, bahwa beliau memiliki 5 keutamaan itu yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Beliau adalah orang yang abid, ahli ibadah. Beliau adalah orang yang zuhud, tidak cinta dunia. Beliau adalah orang yang memiliki ilmu tentang akhirat. 3. Kemudian yang keempat, beliau orang yang memiliki ilmu tentang fikih, hukum-hukum agama. Kemudian yang kelima, beliau menghendaki dengan semua itu keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ahmad ibnu Yahya, berkata Ahmad bin Yahya, kharaja asy-Syafi'i yawman min suqil qanadil. Keluar Imam Syafi'i pada suatu hari dari pasar yang menjual lampu-lampu. Fatabi'nahu, lalu kami mengikuti beliau. Fa idza rajulun yasfahu ala rajulin min ahlil ilmi. Tiba-tiba ada seseorang, ya, mencela seseorang yang lain dari kalangan ahli ilmu. Ya. Ketika Ahmad bin Yahya ini mengikuti Imam Syafi'i yang keluar dari pasar lampu, ada seseorang yang mencela ahli ilmu, mencela ulama. Faltafata Syafi'i ilaina, lalu Imam Syafi'i menoleh kepada kami. Faqala, dan Imam Syafi'i berkata, nazzihu asma'akum an istima'il khana, bersihkan pendengaran-pendengaranmu daripada mendengar kata-kata yang buruk. Kama tunazzihuna alsinatakum, sebagaimana kalian membersihkan lidah-lidahmu anin nutqi bihi, daripada mengucapkan dengan kata-kata yang buruk itu. Fa innal mustami'a syarikul qail, sesungguhnya orang yang mendengar itu bersekutu dengan orang yang mengatakannya. Artinya yang mendengar sama dengan yang mengatakan dari sisi dosanya. Wa innas safiha, dan sesungguhnya orang yang suka mencela, la yanzuru ila akhbathi syai'in, benar-benar akan melihat kepada sesuatu yang paling
buruk fi wi'aihi pada bejana-bejananya. Jadi orang yang suka mencela itu apa yang kita miliki atau apa yang ada pada kita yang paling jelek saja yang dia lihat. Seseorang memiliki A, B, C, D, itu kelebihannya, tapi ada E-nya itu yang buruk, itu sudah yang dia lihat. Itu tabiat daripada orang yang suka mencela. Wa innas safiha la yanzuru ila akhbathi syai'in fi wi'aihi. Sesungguhnya orang yang mencela itu benar-benar dia memandang kepada sesuatu yang terburuk pada bejana-bejananya, fayahrusu an yufrighahu fi aw'iyatikum. Lalu dia berkeinginan untuk menuangkannya pada bejana-bejana kalian semua. Jadi dia ingin hal yang terburuk yang terjadi pada kita. Dia memiliki bejana atau wadah ya, berisi makanan atau berbagai macam minuman. Itu paling yang dia pilihkan, yang dia lihat itu adalah yang paling buruk, yang paling jelek. Lalu yang paling buruk dan paling jelek itulah yang ingin dituangkan kepada bejana kita. Makanya kita harus berhati-hati, kita berusaha agar berkawan dengan orang-orang yang tidak berniat buruk kepada kita, berkawan dengan orang-orang yang tidak suka mencaci, atau berkawan dengan orang-orang yang tidak membenci kita. Karena kalau kita berkawan dengan orang yang membenci kita, maka apa yang terburuk itu yang paling dia inginkan terjadi pada diri kita. Walau ruddat kalimatus safihi, kalau dikembalikan kalimat orang yang mencela itu, la sa'ida radduha, niscaya bergembiralah orang yang mengembalikan kalimatnya itu, kama yashqa ya biha qailuha, sebagaimana celaka dengannya orang yang mengatakannya. Dia mencela orang yang berilmu itu karena kebodohannya sesungguhnya ya. Makanya safih itu juga diartikan orang yang bodoh. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, kataba hakimun ila hakimin, menulis orang yang bijak kepada orang lain yang juga bijak. Jadi orang-orang yang bijaksana menulis surat kepada orang lain yang juga bijaksana. Yaqulu, dia berkata, qad utita ilman, sungguh engkau telah diberikan satu ilmu. Fala tudannis ilmaka, maka jangan engkau mengotori ilmumu bizulmatiz dzunub, dengan gelapnya dosa-dosa. Fatabqa fiz zulmati, maka nanti engkau tetap berada dalam kegelapan. Yauma yas'a ahlul ilmi, pada hari berjalan orang-orang yang memiliki ilmu, binuri ilmihim, dengan cahaya daripada ilmu mereka. Nanti orang-orang yang berilmu itu akan berjalan di bawah cahaya daripada ilmunya. Itu kalau orang yang berilmu itu tidak mengotori ilmunya dengan dosa-dosa. Tapi walaupun dia orang yang berilmu,
dia kotori ilmunya dengan perbuatan-perbuatan dosa, bisa saja dia tetap berada dalam kegelapan, padahal teman-temannya yang lain yang berilmu itu berjalan dengan dinaungi oleh cahaya daripada ilmu mereka. Wa amma zuhduhu, adapun kezuhudan daripada Imam Syafi'i. Sekarang mau membuktikan bahwa Imam Syafi'i niki tidak cinta dunia. Faqad qala rahimahullah, maka berkatalah rahimahullah, maka berkatalah penulis kitab ini, semoga dia dirahmati oleh Allah, atau maka berkatalah Imam Syafi'i rahimahullah, man qala innahu jama'a bainad dunya wa hubbi khaliqiha, sesungguhnya dia menghimpun antara cinta dunia dan cinta kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala, faqad kadziba, sungguh dia telah berdusta. Dan bau kumpul antara cinta dunia dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang cinta dunia, maka dia tidak meninggalkan dunianya itu, walaupun panggilan-panggilan beribadah sudah tiba. Makanya Imam Syafi'i berkata, menggabungkan cinta dunia dengan cinta Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu di mana kita harus mendekat kepada Allah, ya kita lepas, kita tinggalkan dunia kita itu, atau kita tinggalkan kesibukan-kesibukan duniawi kita. Wa saqata sautuhu min yadihi, pernah jatuh ya pecutnya, pernah jatuh cemeti daripada Imam Syafi'i, min yadihi, daripada tangannya, ya. Farafa'ahu ilahi insanun, lalu diangkatkan pecut itu kepadanya oleh seseorang. Ada yang memungutkan dia pecutnya. Fa'atahu jazaan alaihi khamsina dinaran, lalu dia memberikan kepada orang itu sebagai balasan atasnya 50 dinar, ya. Nah, itu menunjukkan beliau tidak perhitungan dengan urusan dunia. Hanya diambilkan pecutnya yang jatuh, sebagai tanda terima kasihnya dia mengeluarkan uang 50 dinar. 50 dinar itu jumlah yang besar, ya. Wa sakha'us Syafi'i ashharu minasy syamsi, kedermawanan Imam Syafi'i itu lebih masyhur, lebih masyhur daripada matahari. Siapa yang tidak mengenal matahari? Matahari itu sangat masyhur, sangat populer, tetapi kedermawanan Imam Syafi'i lebih terkenal daripada terkenalnya matahari. Nah, ini satu ungkapan, semua orang tahu Imam Syafi'i itu orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu ciri daripada zuhud atau tidak cinta dunia, ya. Kalau orang cinta dunia, dia tidak akan dermawan, ya. Wa yadullu ala khaufihi minallahi ta'ala, dan menunjuk atas takutnya Imam Syafi'i terhadap Allah Subhanahu wa taala, wastighalu hammihi bil akhirah, dan
kesibukan daripada hatinya dengan akhirat, apa sih menunjukkan Imam Syafi'i ini kita takut kepada Allah. Nabi sih menunjukkan Imam Syafi'i ini terus sibuk hatinya itu dengan akhirat. Ma ruwiya anhu, apa-apa yang telah diriwayatkan daripadanya, annahu sami'a Sufyan bin Uyainah, bahwa Imam Syafi'i pernah mendengar Sufyan bin Uyainah yarwi hadisan, meriwayatkan satu hadis, minar raqaiqi, daripada kelembutan-kelembutan hati. Ya, wah pendengarina Imam Syafi'i hadis tentang kelemah lembutan hati. Faghusya 'ala Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i pingsan mendengarnya. Ya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, qad mata, Imam Syafi'i telah mati. Faqala, maka Sufyan bin Uyainah berkata, immata faqad mata afdalu ahli zamani, jika Imam Syafi'i mati maka sungguh telah matilah orang yang paling utama daripada penduduk di zaman beliau. Nah, itu gambaran hati dan perasaan Imam Syafi'i itu sibuk dengan urusan akhirat, ya. Wa qara'a ba'duhum, pernah membaca sebahagian mereka satu ayat di dalam surah Al-Mursalat, hadza yaumu la yantiqun, ya. Ini adalah hari di mana orang-orang yang berdusta itu tidak akan bisa berbicara, yaitu pada hari kiamat nanti, ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang suka berdusta. Hadza yaumu la yantiqun wa la yu'zanu lahum faya'tadzirun, ini adalah hari di mana orang-orang yang suka berdusta itu tidak bisa berbicara dan tidak diberi izin untuk mereka, sehingga mereka akan mendapatkan keringanan-keringanan. Tidak ada. Ketika Imam Syafi'i mendengar ayat ini, nanti akan ada satu hari di mana kita tidak bisa berbicara. Hari ini kita bicara apa, tentang apa, sampai jam berapa, bebas. Tapi ingat, akan ada satu hari di mana kita tidak bisa berbicara. Hadza yaumul la yantiqun, ini adalah hari di mana mereka itu tidak bisa berbicara. Faru'iya asy-Syafi'i, lalu dilihat Imam Syafi'i, wa qad taghayyara launuhu, sungguh telah berubah warnanya, wa sya'arra jilduhu, bergemetar kulitnya, wa taraba ittiraban syadida, dan bergoncang tubuhnya dengan kegoncangan yang luar biasa, wa kharra maghsyian alaih, dan dia pun tersungkur dalam keadaan pingsan. Ini ciri orang yang takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang selalu memikirkan apa yang terjadi di akhirat nanti. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, semuanya sama. Ketika kita berkumpul di padang mahsyar menggunakan pakaian yang kita pakai ketika kita berada di alam kubur, ya, itu ketika bangun dari alam kubur masih kita menggunakan pakaian di alam kubur itu, kain kafan. Tapi begitu kita digiring menuju ke padang mahsyar, kain kafan itu melorot semua, sehingga kita ini digiring dalam keadaan telanjang. Semua kita ini dalam keadaan telanjang. Tidak ada yang berani bicara. Semua menunggu keputusan Tuhannya. Kan ada yang bertanya,
kepada Nabi, ya kalau kita digiring dalam keadaan telanjang, apa ndak nanti kita saling lihat aurat satu dengan yang lain? Nabi berkata, tidak ada kepikiran yang begitu-begitu pada hari akhirat yang penuh dengan ketakutan dan kegoncangan. Tidak ada orang mau melihat ini dan itu, semuanya sibuk memikirkan nasibnya. Jangankan ketakutan di akhirat, pas lindur si pirane, pelungguh de selepuk tani ke bereri ketok ketek, arak dengan berkelombas, masa ndek terbereri no tegita. Tetap saja kita berlari, tidak peduli dengan ada orang telanjang atau tidak. Apalagi di padang mahsyar nanti. Hadza yaumul la yantiqun. Nah, ente turut Imam Syafi'i, kita pikirkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhirat, ya, maka tentu kita juga akan takut. Kalau kita sekarang tahu makna potongan ayat dalam surah Al-Mursalat, hadza yaumul la yantiqun, ini adalah satu hari di mana orang-orang tidak bisa bicara. Renungkan, kita ini juga tidak akan bisa bicara. Tiang tidak bisa bicara, pelungguh tidak bisa bicara. Maka kita pun akan takut, berubah kita, gemetar kita, ya. Nah ini kan karena hati kita ini tidak pernah sibuk memikirkan akhirat. Kita kadang-kadang tidak takut kepada Allah, sehingga ayat apapun yang kita dengar tidak ada pengaruhnya, padahal kita tahu makna ayat itu, ya. Ayat yang kita baca dalam Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita simak dia, walaupun kita tidak paham maknanya, apalagi ketika kita paham maknanya. Coba kalau nanti di sini ada datang seseorang, ya, pejabat misalnya, wali kota atau gubernur, donga iten dengar ya, dia berkedip mata teh, ya, simak teh huruf demi huruf. Itu ucapan manusia biasa. Kenapa ketika Allah berfirman dan dilantunkan ayat-ayatnya, kita tidak seperti itu? Nah, hal-hal seperti ini yang harus menjadi cara berfikir kita. Falamma afaqa, tatkala Imam Syafi'i sadar dari pingsannya itu, ja'ala yaqul, mulailah beliau berkata, a'udzubika min maqamil kazzabin, saya berlindung kepadamu ya Allah dari kedudukan orang-orang yang suka berdusta, wa i'radil ghafilin, dan kedudukan orang-orang, dan wa i'radil ghafilin, dan berpalingnya orang-orang yang lalai. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari makomnya, dari kedudukan orang-orang yang suka berdusta. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari suka berpalingnya orang-orang yang lalai. Allahumma laka khada'at qulubul arifin. Ya Allah, ngana Imam Syafi'i, hanya kepadamu tertunduk hati orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenalmu. Wa zallat lihaibatikal mustaqun, dan hina karena kehebatanmu orang-orang yang rindu kepadamu. Allahumma habli judaka, ya Allah berikanlah kepadaku kedermawananmu. Wa azillani bisitrika, naungi aku dengan tabirmu. Wa a'inni, tolong aku. Wa'fu an taqsiri, maafkan kelalaianku. Bikarami wajhika, dengan kemuliaan zatmu. Jadi Imam Syafi'i sampai berkata seperti itu, ya. Wa a'inni, tolong saya ya Allah. Wa'fu an taqsiri, maafkan kelalaianku. Padahal tidak sebanding kelalaian Imam Syafi'i dengan kelalaian kita. Tapi Imam Syafi'i sampai berkata seperti itu.
maafkanlah kelalaianku. Pernahkah kita berdoa seperti ini? Ya Allah, hamba-Mu ini sudah banyak melakukan kelalaian, maafkan kelalaianku. Makanya kita mencontoh orang-orang yang besar seperti ini. Ternyata beliau itu sangat rendah hati, sangat takut kepada Allah. Amal ibadah beliau banyak, amal kebaikan beliau banyak, tetapi beliau masih sedemikian dalam takutnya kepada Allah. Sedemikian sibuk hatinya itu memikirkan urusan akhirat. Sementara kita yang amal ibadah kita pas-pasan, bahkan sangat kurang, amal kebaikan kita yang masih sangat sedikit, justru kita enteng-enteng saja, ya. Tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak sibuk memikirkan akhirat. Mari sekarang kita tunjuk diri kita, saya tidak ada apa-apanya dibanding ulama-ulama besar yang takut kepada Allah dan sibuk memikirkan akhirat. Maka sayalah yang harus takut kepada Allah. Bagaimana nasib saya kelak ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berfikir seperti ini, kita akan berusaha meningkatkan amal ibadah dan amal-amal kebajikan kita. Wa amma kaunuhu aliman bi asraril qulub. Adapun keadaan Imam Syafi'i itu alim, memiliki ilmu dengan rahasia-rahasia hati, ya. Itulah ilmu akhirat atau ilmu tasawuf. Fayadullu alaihi annahu su'ila 'anir riya. Maka menunjuk atasnya bahwa beliau pernah ditanya tentang riya. Nah, jadi yang dibicarakan dalam ilmu tasawuf itu ya riya, ya, salah satunya itu. Apa itu riya wahai Imam Syafi'i? Faqala 'alal badihah, maka Imam Syafi'i berkata secara tiba-tiba, ar-riya'u fitnatun aqadahal hawa. Riya itu adalah satu fitnah, ya, satu fitnah, satu ujian yang diadakan oleh hawa nafsu bihiyali absari qulubil ulama, di hadapan pandangan hati daripada para ulama. Jadi orang-orang yang berilmu, fitnahnya itu, cobaannya adalah itu, riya itu, membangga-banggakan diri, ya. Fanazaru ilaiha, lalu mereka memandang kepada fitnah itu, kepada ujian itu, bisu'i ikhtiarin nufus, dengan pilihan jiwa yang buruk. Artinya ya, dia nikmati fitnah dalam bentuk riya itu, tetap dia melakukannya. Fa ahbatat a'malahum, maka fitnah dalam arti riya itu membatalkan amal-amal yang telah mereka lakukan, ya. Bagaimana kita harus berusaha jamaah sekalian membersihkan hati dari riya ini, bahwa kita beribadah pada malam ini bukan karena dilihat oleh orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita mengaji pada malam ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena unsur-unsur duniawi apapun bentuk dan namanya. Kita berusaha itu, ya. Waqala, dan Imam Syafi'i berkata, idza anta khifta ala nafsika al-ujba, jika engkau khawatir atas dirimu memiliki sifat ujub, mengagumi diri sendiri. Kalau engkau khawatir dalam dirimu itu ada perasaan ujub, ngajum-ngajum diri,
Fanzur, perhatikanlah. Ridha man tatlubu, keredaan siapa yang engkau cari? Keredaan Allah atau keredaan orang lain? Wa fi ayyi na'imin targabu, perhatikanlah kenikmatan siapa yang engkau inginkan? Kenikmatan Allah atau kenikmatan orang lain? Kalau keredaan Allah yang engkau cari, beribadahlah karena Allah, bukan karena orang lain. Kalau engkau beribadah karena orang lain, maka engkau mencari keredaan daripada orang lain tersebut. Kalau engkau mencari kenikmatan daripada Allah, beribadahlah karena Allah. Tapi kalau engkau beribadah karena orang lain, maka bukan kenikmatan Allah yang engkau inginkan, tapi kenikmatan daripada orang lain. Nian tanding kenikmatan Allah dengan kenikmatan dari makhluk. Wa min ayyi iqabin tahrubu, perhatikanlah siksa siapa yang engkau hindari? Siksa Allah kah atau siksa orang lain? Kalau engkau menghindari siksa Allah, beribadahlah karena Allah, jangan karena orang lain. Wa ayyu afiyatin tashkuru, perhatikanlah kebaikan siapa yang engkau syukuri? Kebaikan daripada Allah atau kebaikan daripada orang lain? Kalau engkau mensyukuri kebaikan daripada Allah, beribadahlah karena Allah. Wa fi ayyi bala'in tazkuru, perhatikan pada bencana siapa yang akan engkau ingat-ingat? Bencana yang datangnya dari Allah atau bencana dari manusia? Bencana yang harus kita ingat adalah bencana yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita melakukan yang 5 perkara ini, ya, bahwa kita mencari keredaan Allah, bahwa kita menginginkan kenikmatan daripada Allah, bahwa kita berlari dari hukuman Allah, bahwa kita mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah, bahwa kita akan menyebut-nyebut bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baru kita merasa kecil. Dan kalau kita sudah merasa kecil, dek narak ngajum-ngajum diri sino, dek narak sifat ujub itu, ya. Mari kita seperti ilmu padi, no jamaah sekalian, semakin berisi semakin menunduk, ya. Air beriak tanda tak dalam kan. Amun ino ya daot pasti muni sini. Tapi kalau air itu dalam, dia tenang, ya. Makanya ada ungkapan satu riwayat, kebaikan itu ada pada 10 bagian, 9 bagian adalah terletak pada sikap diam. Jadi diam itu mendatangkan kebaikan-kebaikan, ya. Orang yang berilmu pasti dia akan bicara yang penting, bukan yang penting bicara. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, pasti dia akan banyak bicara. Itulah dia air beriak tanda tak dalam, tong kosong nyaring bunyinya. Ya kan tebe pantun-pantun jadi, ya. Wa yadullu ala annahu arada bil fiqhi wal munazarati wajhallahi ta'ala, dan menunjuk atas bahwasanya Imam Syafi'i menginginkan dengan ilmu fikihnya, menginginkan dengan ilmu perdebatannya keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i suka dia berdebat, ya, untuk mencari kebenaran. Annahu qal, bahwa Imam Syafi'i berkata, wadadtu annan nasa yantafi'una bihadzal ilmi, saya ingin orang-orang itu mengambil manfaat dengan ilmu ini, ilmu fikih yang beliau susun, ya. Wa ma nusiba ilayya minhu syai'un, dan tidak dihubungkan kepadaku daripada ilmu ini sedikit pun. Sila ambil ilmu fikih ini sebanyak-banyaknya, tidak perlu dihubung-hubungkan ini susunan Imam Syafi'i, ini karangan Imam Syafi'i. Beliau tidak menginginkan pujian dari manusia, tapi pujian daripada
Allah Subhanahu wa taala. Coba yang sekarang kita membeli buku, ya, nama pengarangnya kan besar-besar, terus fotonya juga besar-besar, ya. Keredaan siapa yang dia cari? Ya. Tentu itu bagian dari cara pemasaran, berarti itu ilmu menghendaki dunia. Ya. Coba kitab-kitab ulama, ya, yang menyusunnya itu, yang menulisnya itu bukan dia, yang menulis namanya itu bukan dirinya, dan tidak ada ditampilkan foto-fotonya. Ya. Wa hadza qati'un fi annahu lam yurid bihi shitan fin nas. Ini qati', pasti bahwa Imam Syafi'i tidak menghendaki dengan ilmunya itu shitan fin nas, nama baik di kalangan manusia. Ya, shit itu nama baik. Wa mata'al ghurur, dan tidak menginginkan kenikmatan yang sifatnya menipu. Ya, beliau tidak ingin populer di hadapan manusia, tapi ya itulah nasib beliau, manusia yang mempopulerkan beliau walaupun beliau tidak menginginkannya. Wa qala, Imam Syafi'i berkata, ma nazartu ahadan, tidaklah aku berdebat dengan seseorang, qat sama sekali, fa ahbabtu an yukhti'a, lalu aku ingin dia keliru. Ketika berdebat dengan seseorang, saya tidak ingin dia keliru, saya ingin dia melakukan yang benar. Sebaliknya, kalau orang lain berdebat itu dia akan bersorak-sorai kalau lawan debatnya itu melakukan kekeliruan. Ya. Wa ma kallamtu ahadan qat, dan tidaklah aku berbicara dengan seseorang sama sekali, illa ahbabtu an yuwaffaqa, kecuali aku ingin agar dia diberikan taufik, wa yusaddada, dan aku ingin dia mendapatkan kebenaran, dia diberikan kebenaran, wa yu'ana, dan aku ingin dia diberikan pertolongan, wa yakuna alaihi riayatun minallahi ta'ala wa hifzun, dan ada atas orang yang aku ajak bicara itu perhatian daripada Allah dan penjagaan, riayah, ya. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i berbicara dengan seseorang, dia ingin orang itu bicara yang benar, dia ingin orang itu bicara berdasarkan taufik daripada Allah, dia ingin yang dia ajak bicara itu mendapatkan pertolongan daripada Allah, mendapatkan perhatian dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah Imam Syafi'i menginginkan yang buruk-buruk terhadap lawan bicaranya, apalagi terhadap sahabat-sahabat dan orang-orang dekatnya. Wa ma kallamtu ahadan qat, dan tidaklah aku berbicara dengan seseorang sama sekali, illa wa ana uridu, kecuali saya menginginkan ayyubayyinallahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala menjelaskan al-haqqa yang benar, ala lisanihi, di atas lisannya, au ala lisani, atau di atas lisanku. Ya. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal, ma shallaitu salatan, tidaklah aku melakukan satu salat pun, munzu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun, illa wa ana ad'u lisyafi'i, kecuali saya senantiasa berdoa untuk Imam Syafi'i. Ini muridnya ini, yang Imam Ahmad ini, yang juga menjadi salah satu daripada 4 imam mazhab yang terkenal. Ya, Imam Hanafi si paling tua, lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Imam Hanafi. Kemudian di bawahnya Imam Maliki, ya, Imam Maliki lahir tahun 94 Hijriah. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, ya. Kemudian di bawah beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi pada tahun yang sama meninggal dunia, tahun 150 Hijriah.
Makanya sudah diperkirakan oleh masyarakat pada saat itu, Imam Syafi'i ini akan mengikuti jejak daripada ulama besar yang wafat pada tahun kelahirannya, yaitu Imam Hanafi, ya. Jadi Imam Ahmad lahir itu tahun 163 Hijriah, ya. Imam Hanafi yang paling tua lahir tahun 80 Hijriah. Kemudian Imam Maliki lahir tahun 94 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Ahmad atau Imam Hambali lahir tahun 163 Hijriah. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Makanya kitab Imam Maliki, kitab hadis Al-Muwatta, itu dihafal oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berusia 10 tahun, ya. Berumur 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta, berumur 15 tahun sudah memberikan fatwa, ya. Kita berdua anak umur 15 tahun kejeng ke bengel-bengel datang yang susah doang, goyo memberi fatwa, ya. Nah, kita berusaha mencontoh Imam Syafi'i ini, jamaah sekalian. Dan Imam Ahmad bin Hambal ini 40 tahun saya mendirikan sholat, tidak pernah saya lupa untuk berdoa kepada Imam Syafi'i sebagai tanda terima kasih saya atas ilmu yang telah diberikannya kepada saya, kan. Wa ammal Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, adapun Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang lahir tahun 94 Hijriah, ya, wafat tahun 179 Hijriah. Ia paling tua lagi umurnya, beluk 25 tahun. Amun Imam Malik ini umurnya beluk 25 tahun. Amun Imam Syafi'i kan 54 tahun, ya. Fa innahu kana mutahalliyan, sesungguhnya Imam Malik itu berhias bihadhil khisalil khamsi, dengan 5 perkara ini. Nah, jadi Imam Maliki juga berhias dengan 5 perkara ini: ahli ibadah, tidak cinta dunia, memiliki ilmu akhirat, yaitu ilmu tasawuf itu, memiliki ilmu hukum agama, ilmu fikih, dan meniatkan semua itu adalah lillahi ta'ala, ya. Ya. Nah, jadi ini jamaah sekalian, gambaran yang jelas tentang Imam Syafi'i, betapa beliau itu adalah orang yang ahli ibadah, betapa Imam Syafi'i ini adalah orang yang tidak cinta dunia, betapa Imam Syafi'i ini adalah orang yang memiliki ilmu-ilmu akhlak atau ilmu-ilmu akhirat, betapa Imam Syafi'i ini adalah orang yang memiliki ilmu-ilmu fikih, hukum-hukum agama, dan betapa Imam Syafi'i ini meniatkan semuanya itu adalah lillahi ta'ala, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.